kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Doa Pagi Keluarga Besar GMI Jakarta Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, maka terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1-11. Demikian: nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan dengan satu tema, kemuliaan dari kerendahan hati. Ada falsafah orang Batak berkata begini, untuk menyatakan satu harga dan tingkat sosial kehidupan orang Batak yang dikemas dalam falsafah, yaitu Hamoraun, Hagabeun, Hasangapon. Hamoraun itu kekayaan, Hagabeun itu memiliki keturunan dari putra dan putrinya, Hasangapon kemuliaan. Nah, Hasangapon ini menjadi posisi tertinggi karena sudah mendapatkan dua-duanya, yaitu Hamoraun dan juga Hagabeun. Sudah mendapatkan kekayaan secara materi dan juga mendapatkan keturunan dari putra dan putrinya. Maka dua hal inilah yang mendasari dia untuk mendapatkan Hasangapon atau kemuliaan. Saudara-saudara, ketiga hal inilah yang menjadikan menjadi satu dasar untuk dijadikan sebagai prestise dalam kehidupan sosial. Namun ternyata ketika kita baca firman Tuhan ini, bahwa ternyata kemuliaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, yang disampaikannya kepada jemaat di Filipi, bukan berdasarkan keberadaan, kemuliaan yang dimaksud bukan berdasarkan banyaknya keturunan, banyaknya harta yang dia miliki. Ternyata justru yang sebaliknya yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang digambarkan bahwa kemuliaan itu didapatkan melalui kerendahan hati. Dan buktinya, contoh konkretnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana Yesus Kristus yang sebenarnya bisa mempertahankan keberadaannya sebagai anak Allah, mempertahankan dirinya di sana, mempertahankan kesetaraan dia dengan Allah, supaya kemuliaan itu tetap. Tapi ternyata dia merendahkan diri, bahkan mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan sampai dikatakan mati di kayu salib. Salib sebagai lambang penghukuman yang paling terhina kepada manusia yang pernah dilakukan di muka bumi ini, yang menghinakan manusia ketika dihukum di sana. Bahkan mungkin kehilangan kodrat sebagai ciptaan yang mulia ketika disalibkan di situ, karena hukuman itu adalah hukum yang sangat menghinakan, merendahkan. Tetapi justru ketika Tuhan Yesus mengalami semuanya itu, justru dari situlah dia mendapatkan kemuliaan itu, mengosongkan dirinya. Seperti yang dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Kemuliaan apa yang kita dapatkan ketika mendahulukan orang lain? Tapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, justru pada saat kita mendahulukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita, justru di situ kita mendapatkan kemuliaan. Nah, ketika kita mengosongkan diri kita dari segala keberadaan kita dan menyatakan bahwa apa yang kita miliki adalah miliknya Tuhan,
merendahkan diri. Walaupun semakin banyak berkat yang kita terima, semakin rendah hati kita, semakin rendah hati. Namun yakinlah bahwa kemuliaan akan kita dapatkan bukan dari apa yang kita miliki. Kemuliaan akan kita dapatkan bukan dari gelar yang kita dapatkan, gelar akademik tentunya, tetapi justru firman Tuhan berkata hari ini kemuliaan itu kita dapatkan ketika kita mengosongkan diri kita. Dan dikatakan kalau kita mengutamakan orang lain daripada kehidupan kita sendiri, dan kita mau seperti yang dikatakan Rasul Paulus ayat 2, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah ketika kita telah mengosongkan diri kita, mengosongkan kepentingan pribadi kita, Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Disinilah kemuliaan yang sesungguhnya kita dapatkan dari Tuhan jika kita mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan pagi hari ini, yaitu mengosongkan diri dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita, dan mau hidup dalam persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Disitulah kemuliaan akan kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita berdoa, kembali kita memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan sangat menghargai kita, sampai Dia melihat kita sebagai biji matanya yang terus melekat di hati Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami
berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami, dan kini kami masuki pagi hari atas tuntunan Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Ya Bapa di surga, kami akan memulai hari kami. Kiranya Tuhan menolong kami di awal minggu ini, untuk kami dapat memulainya dengan baik, dengan berserah kepada Tuhan, dengan tidak mengandalkan kemampuan sendiri, kekuatan sendiri. Namun kami mengandalkan Tuhan karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, bahkan kami ini seperti biji mata Tuhan yang tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ya Bapa di surga, kami doakan setiap program gereja-Mu di GMI Jakarta Pusat ini. Tuhanlah memberkati, Tuhan yang menolong. Para hamba Tuhan, majelis, para aktivis gereja, guru-guru sekolah minggu, para ahli speaker, dan seluruh jemaat-Mu, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun kerajaan Allah melalui GMI Jakarta Pusat ini. Kami doakan supaya GMI Jakarta Pusat dan seluruh jemaatnya dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ada banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan melalui umat-Mu. Ada banyak orang yang kehilangan harapan mendapatkan harapan oleh karena kehadiran umat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, Tuhan yang memberkati. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, Tuhanlah yang memberkati jemaat-Mu. Kami doakan juga ya Bapa di surga, setiap rencana-rencana dari gereja-Mu dalam waktu dekat. Ada minggu P2MI, kiranya Tuhan yang memberkati setiap persiapan yang telah diperbuat, supaya acara ini dapat memuliakan Tuhan, dan semua umat-Mu dapat melayani Tuhan dengan tulus hati. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi Gereja Metodis Indonesia, baik wilayah 1, wilayah 2, dan juga Kota Pengembangan. Engkau pakailah gereja-Mu ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera di negara yang kami cintai, Indonesia ini. Kami berdoa bagi kota Jakarta di mana kami tinggal. Tuhan memberkati kota kami ini, damai sejahtera ada di dalamnya. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami juga, di mana kami tinggal, yang sebentar lagi juga akan merayakan hari kemerdekaannya. Bila kiranya Engkau memberkati bangsa kami semakin baik adanya, terutama dalam kehidupan toleransi umat beragama, supaya kami hidup dalam damai dan sejahtera. Sentosa dan jayalah bangsa dan negara kami atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Hamba-Mu serahkan kehidupan umat Tuhan, GMI Jakarta Pusat, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.
Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan selamat melanjutkan tugasan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.